Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Silahkan yang hadir nanti bersuara ya. Baik, Aprilia Muslimah. Hadir, Bu. Adelia Reski Ananda. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Baiklah, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pelantai. Nah, siapa yang masih ingat nih, ada berapa divisi dari kingdom pelantai tersebut? Saya, Bu. Ya, Aprilia, silakan. Aprilia Muslimah, Bu. Kingdom pelantai itu terdiri dari 3 divisi, Bu. Yang pertama itu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Terus yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Terus yang terakhir ada Spermatophyta atau tumbuhan biji. Nah, sekian dari saya, Bu. Baik ya, benar sekali ya jawaban yang diberikan oleh Aprilia. Baiklah, Nada semua, minggu lalu kita sudah mempelajari 2 divisi dari pelantai, yaitu Bryophyta dan Pteridophyta. Nah, sekarang kita akan masuk pada divisi yang ketiga dari pelantai. Nah, apa itu? Yaitu Spermatophyta, atau disebut juga dengan tumbuhan berbiji. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tentang Spermatophyta, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa lagi ya? Tadi Aprilia sudah, ada lagi. Adel, siap, Del? Insya Allah siap, Bu. Nah, jadi pertanyaan Ibu adalah, apa perbedaan mendasar dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku yang sudah kita pelajari tersebut? Nah, coba kaitkan dengan metagenesisnya. Baik, Bu. Perbedaan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku terletak pada metagenesisnya, di mana pada tumbuhan lumut lebih dominan fase gametofitnya, sedangkan pada tumbuhan paku lebih dominan fase sporofitnya. Tumbuhan lumut ada yang kita kenal dengan protonema, sedangkan tumbuhan paku disebut juga protalium. Itu yang saya ketahui, Bu. Baik, benar sekali jawaban dari Adelia tentang perbedaan dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di mana jika spora tumbuhan lumut jatuh ke tanah, maka itu akan menjadi protonema. Sedangkan kalau tumbuhan paku yang kita kenal, jika sporanya itu jatuh ke tanah, dalam metagenesisnya itu akan berubah menjadi protalium. Nah, langsung saja ya, kita akan masuk hari ini pada pembelajaran divisi yang ketiga dari pelantai, yaitu Spermatophyta. Anda silakan perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan berikut. Apakah sudah terlihat screen Ibu, Ananda? Sudah, Bu. Baik. Nah, coba Anda perhatikan gambar yang ada di sini. Ibu beri waktu selama 2 menit untuk mengamati gambar tersebut. Baiklah. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, bagaimana pendapat Ananda tentang kedua jenis tanaman yang sudah Ibu beri batasan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Apa pendapat Ananda tentang kedua golongan tumbuhan ini? Izin memberikan pendapat, Bu. Ya, kepada Aprilia disilakan. Menurut saya, kedua sekat di antara tanaman ini berbeda, Bu.
Benar. Dalam hal apa saja kedua tanaman tersebut berbeda? Kalau menurut Lia, Bu, kedua tumbuhan tersebut berbeda dalam hal bijinya, Bu. Terus tumbuhan yang pakis haji dan melinjo itu adalah tumbuhan berbiji terbuka atau disebut juga gimnospermae. Sedangkan pada tanaman padi dan kacang adalah tumbuhan berbiji tertutup atau yang biasa kita sebut dengan angiospermae, Bu. Ya, benar ya. Jawaban dari Aprilia. Nah, selain itu apalagi perbedaan dari kedua kelompok tanaman tersebut? Menjawab, Bu. Iya, kepada Adel. Silakan, Del. Perbedaan keduanya juga dapat dilihat dari pembuahannya, Bu. Pada tumbuhan gimnospermae yang sebelah kiri, pembuahannya tunggal, sedangkan pada tumbuhan yang sebelah kanan atau angiospermae, pembuahannya ganda, Bu. Baik. Benar sekali ya jawaban dari Ananda semua tentang perbedaan dari kedua jenis golongan tumbuhan tersebut, angiospermae dan gimnospermae. Nah, jadi apa itu spermatopita? Spermatopita berasal dari bahasa Yunani yang berarti biji, dan piton yang berarti tumbuhan, meliputi sebagian tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Nah, di dalam biji tersebut terdapat calon individu baru atau embrio sporofit atau lembaga, beserta cadangan makanan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Nah, jadi itulah pengertian dari spermatopita atau yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tumbuhan berbiji. Nah, ada pun ciri-ciri dari spermatopita ini. Yang pertama yaitu memiliki biji, yang kedua memiliki berkas pengangkut atau yang kita kenal dengan xilem dan phloem. Dan yang ketiga yaitu merupakan tumbuhan kormopita atau memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, ini berbeda ya halnya dengan bryopita dan pterodopita yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian menghasilkan bunga atau anthopita, bersifat autotrof atau bisa menghasilkan makanan sendiri karena adanya zat klorofil pada spermatopita ini. Kemudian alat perkembangbiakannya sudah jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Nah, generasi saprofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Berbeda dengan tumbuhan bryopita dengan pterodopita, generasi saprofitnya itu adalah spora, sedangkan gametofitnya adalah tumbuhan. Nah, jadi kedua spermatopita itu terbagi menjadi dua golongan seperti yang sudah Nanda sebutkan sebelumnya, yaitu ada gimnospermae dan angiospermae. Nah, selain aspek yang Ananda sebutkan bahwa ada perbedaan dari biji dan pembuahan, itu ada perbedaan lainnya Ananda dilihat dari bentuk daun. Nah, gimnosperma itu bentuk daunnya sempit dan kaku, sedangkan angiosperma itu bentuk daunnya itu bervariasi. Perbedaan lainnya dilihat dari ovarium. Gimnosperma itu ovariumnya tidak ada, sedangkan angiosperma itu ada. Kemudian alat reproduksinya, gimnosperma itu berupa strobilus, sedangkan angiosperma itu berupa bunga. Perbedaan lainnya dilihat juga dari batangnya, Nanda. Kalau gimnosperma itu berkambium, sedangkan angiosperma itu monokoptil, tidak berkambium, dan dikotil berkambium. Kemudian dilihat dari jenis akarnya, gimnosperma itu akarnya tunggang, sedangkan angiosperma itu monokotilnya serabut, dikotilnya tunggang. Nah, coba Ananda perhatikan kedua jenis tumbuhan yang Ibu tampilkan di depan ini. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis tumbuhan tersebut? Izin menjawab, Bu. Ya, Adel? Perbedaan kedua tanaman tersebut adalah tanaman di sebelah kiri ini termasuk jenis tanaman dikotil, Bu. Dan tanaman di sebelah kanan termasuk ke dalam tanaman monokotil, Bu. Baik. Ya, benar sekali. Nah, kenapa Ananda bisa menyimpulkan seperti itu? Tanaman sebelah kiri bisa disebut dengan dikotil, tanaman sebelah kanan disebut monokotil.
Nah, atas dasar apa Nanda bisa menyimpulkan kedua jenis tanaman tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Izin, Bu. Iya, Aprilia, silakan. Kedua tanaman tersebut dapat disimpulkan seperti jawaban teman tadi, Bu. Dilihat dari bentuk akarnya, akar tanaman di sebelah kiri itu tunggang, di mana kita tahu bahwa tanaman dikotil itu berakar tunggang, dan tanaman di sebelah kanan adalah berakar serabut yang menjadi salah satu ciri khas tanaman monokotil, Bu. Baik ya, benar sekali jawaban dari Ananda. Kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan. Nah, ini adalah perbedaan dari tanaman monokotil dan dikotil. Nah, benar ya apa yang disebutkan tadi bahwa kedua jenis tanaman tersebut berbeda dilihat dari akarnya. Tanaman monokotil itu akarnya serabut, dikotil itu tunggang. Kemudian perbedaan lainnya bisa kita lihat juga dari batangnya. Kalau monokotil itu ukurannya sama, sedangkan kalau dikotil itu pangkal besar dan semakin kujul semakin kecil. Monokotil ini bisa kita lihat pada tumbuhan jagung, Ananda. Nah, itu kan ukurannya sama, hampir sama dari akar sampai ke ujungnya. Sedangkan untuk dikotil, bisa kita lihat tumbuhan mangga, itu dari akarnya sampai ke ujungnya itu berbeda ukurannya. Kemudian mengenai percabangan, monokotil itu tidak ada yang bercabang, seperti tumbuhan kelapa, itu tidak ada cabangnya. Kemudian dikotil itu ada. Seperti tumbuhan-tumbuhan yang sering kita lihat, ada mungkin rambutan, mangga, itu adalah salah satu contoh dari tumbuhan dikotil. Kemudian perbedaan lainnya bisa dilihat dari berkas pengangkutnya. Monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar, kalau dikotil itu tersusun rapi. Kemudian tumbuhan monokotil itu dia tidak ada kambiumnya, Ananda, sedangkan kalau dikotil itu memiliki kambium. Kemudian mengenai susunan berkas pengangkutnya, monokotil itu kolateralnya tertutup, sedangkan untuk dikotil kolateralnya terbuka. Nah, itu dari batangnya. Kemudian perbedaan dari pertulangan daun. Monokotil memiliki pertulangan daun yang sejajar dan melengkung, sedangkan dikotil itu menyirip dan menjari. Mengenai perbedaan dalam hal bunga, yaitu monokotil jumlah perhiasannya terdiri dari 3 dan kelipatannya. Kemudian juga kalau dikotil itu jumlah perhiasannya terdiri dari 2, 4, atau 5 dan kelipatannya. Nah, ini adalah struktur dari batang monokotil dan dikotil. Anda bisa perhatikan di sini, ini adalah batang monokotil, di mana berkas pembuluhnya itu tersebar, sedangkan Anda bisa lihat juga ya, di batang dikotil ini, pembuluhnya itu tersusun rapi. Nah, ini adalah kambium dari batang dikotil yang memungkinkan batang dikotil ini dapat bertumbuh besar, seperti itu, Anda. Nah, ini adalah berkas pengangkutnya, xilem dan floem, yang sebelah dalam itu ada xilem dan sebelah luarnya itu ada floem. Dan bagian di tengahnya ini adalah stel atau silinder pusatnya. Ya, Nanda bisa perhatikan. Baiklah, Nanda. Mungkin itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan kembali membahas tentang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nanti Ibu akan memberikan tugas per kelompok untuk Ananda. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya. See you next time ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Do you love me, Matthew? I do. Honestly? Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.